Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama ada Esi Evita dengan NPM 1903011045. Yang kedua saya sendiri Indah Novrilia dengan NPM 1903011059. Yang ketiga ada Lulu Musonatus Sangadah dengan NPM 1903012026. Dan yang terakhir ada Miftahul Alifah dengan NPM 1903010045. Di sini kami akan mempresentasikan proposal pemberdayaan UMKM Seblak Semoga Berkah. Di mana materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Saya Indah Novrilia dengan NPM 1903011059. Di sini saya akan menjelaskan isi dari proposal pemberdayaan Seblak Semoga Berkah, di mana saya akan menjelaskan bagian yang A, yaitu isu dan fokus dampingan. Berbagai ragam kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal makanan, di Indonesia mempunyai banyak sekali cita rasa makanan, dan setiap daerah mempunyai karakteristik tersendiri, dilihat dari segi sosial budaya, tingkah laku, dan dari segi kebiasaan. Semua itu dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, tempat tinggal, iklim, atau tingkat penghasilan yang berbeda-beda. Masyarakat Indonesia semakin kreatif dan inovatif dalam membuat resep baru untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Di samping itu juga kreatif dalam membuat makanan yang cukup unik dari suatu daerah. Makanan kali ini menurut kaum muda dan kalangan orang tua banyak digemari. Selain itu pula dengan rasa yang khas dari daerah Jawa Barat di kota Bandung atau dirasa oleh masyarakat yang mayoritas menyukai jajanan dengan rasa pedas, yaitu seblak. Nah, biasanya makanan ini dijadikan makanan alternatif oleh para kaum masyarakat ekonomi lemah sebagai pengganti jajanan. Seblak memiliki bahan dasar dari kerupuk yang direbus, kemudian dicampurkan rempah-rempah khas Indonesia, disajikan dalam keadaan panas dan pedas yang memiliki arti tersendiri bagi penikmatnya. Adapun inovasi yang dilakukan oleh pengusaha jajanan seblak dengan cara melakukan perombakan dalam penambahan varian rasa dan jenis pemasaran. Agar orang tertarik dengan produk jajanan tersebut, usaha yang dilakukan pastinya memerlukan cara untuk menarik minat pelanggan. Dan mencoba, maka dari itu perlu diadakan pemasaran yang konsisten. Pemasaran tersebut dilakukan dengan kegiatan promosi, yaitu salah satu cara yang penting untuk melakukan persaingan dengan cara tidak didasarkan pada harga, namun kualitas cita rasa dari setiap kedainya. Jadi, suatu usaha itu harus benar-benar mencari cara yang penting untuk menciptakan suatu strategi pemasaran yang benar-benar kreatif dan dapat menarik minat konsumen. Selain dari strategi pemasaran, adapun kegiatan usaha UMKM yang tidak begitu diperhatikan dalam permasalahan. Dalam hal keterampilan, keuangan yang dialami para pelaku UMKM utamanya adalah dalam hal penyiapan anggaran. Kebanyakan pelaku UMKM tidak pernah membuat pembukuan apapun terkait manajemen usahanya. Jadi seharusnya pelaku UMKM harus membuat pembukuan terkait perencanaan anggaran, pelaksanaan, dan pengendalian dalam keuangannya. Pengelolaan keuangan adalah hal yang paling sering dilupakan oleh pelaku UMKM. Pengelolaan keuangan baru dapat dicatat dan diakui ke dalam laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku. Menurut Sutris tahun 2003, manajemen keuangan merupakan semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha, mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah, serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Fungsi pengelolaan manajemen keuangan dapat disimpulkan sebagai salah satu kegiatan perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pengendalian, penyarian, penyimpanan, dan pemeriksaan dana yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Sekian penjelasan saya tentang isu dan fokus dampingan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Esi Evita. Perkenalkan, nama saya Esi Evita dengan NPM 1903011045. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal pemberdayaan UMKM Seblak Semoga Berkah. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang B, yaitu alasan memilih subjek dampingan Seblak Semoga Berkah. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pendidikan non-formal untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat berkembang melalui suatu peningkatan keterampilan yang dimiliki. Program pemberdayaan bisa dilakukan dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan dalam bentuk pelatihan. Dalam hal ini diperlukan pembinaan-pembinaan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun instansi terkait kepada masyarakat dalam upaya kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Jumlah UMKM sangat banyak dan tersebar luas di wilayah Indonesia. Dengan demikian, UMKM bisa dikatakan sebagai aset nasional dan juga sebagai potensi daerah.
Pemberdayaan UMKM bukan hanya menargetkan pembangunan di tingkat pusat, tetapi juga merupakan bagian dari program pembangunan daerah yang idealnya harus dimasukkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Suatu usaha bisa dikatakan berkembang jika proses usahanya berjalan dengan memaksimalkan para pekerja dalam suatu produktivitas yang dijalaninya. Kinerja suatu usaha adalah harapan untuk mencapai prestasi dengan ukuran finansial dan non-finansial. Pencapaian kinerja suatu usaha secara finansial ditunjukkan dengan adanya jumlah penjualan, modal usaha bertambah, dan tren laba meningkat. Sedangkan pencapaian kinerja non-finansial diukur dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja dan perluasan daerah pemasaran. Dalam hal pemberdayaan yang bisa diupayakan mahasiswa adalah melakukan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM dengan memberikan sumbangan ide dan fasilitator yang mendampingi pelaku usaha. Di mana kelompok kami memilih salah satu UMKM jajanan yang ada di Kota Metro, tepatnya di Iring Mulyo yaitu sebelah Semoga Berkah. Adapun alasan utama kelompok kami melakukan pendampingan kepada usaha sebelah Semoga Berkah karena kurangnya pengetahuan dalam bidang manajemen keuangan dan strategi dalam usaha bidang marketing, di mana kedua hal tersebut sangat dibutuhkan dalam menjalankan suatu usaha bisnis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Lulu Muswanatu Sahada dengan NPM 1903012026. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan yaitu bagian poin C tentang kondisi subjek dampingan saat ini. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian UMKM itu sendiri. Usaha mikro kecil dan usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas ke masyarakat. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran. UMKM seringkali dihadapkan pada beberapa permasalahan, diantaranya adalah faktor SDM yang rendah, terbatasnya sarana dan prasarana, terus teknologi produksi, serta faktor kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan. Nah, pelaku UMKM yang tidak banyak memiliki akses dan modal kerja akan sulit untuk menjalankan kegiatan produksinya. Tanpa modal kerja yang cukup, pelaku usaha mikro ini akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kuantitasnya dan kualitas produk yang dihasilkan. Maka dari itu diperlukannya manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan ini merupakan suatu alat yang digunakan oleh pihak manajemen dalam hal mengatur aktivitas keuangan mulai dari kegiatan perencanaan anggaran perusahaan, menganalisis, mengendalikan kegiatan keuangan, serta dalam hal pengambilan keputusan dari beberapa alternatif yang dihadapi oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan operasional membutuhkan konsep manajemen keuangan, bukan hanya diterapkan di perusahaan, tapi bisa diterapkan untuk manajemen keuangan keluarga atau rumah tangga, organisasi, nirlaba, bidang pendidikan dan pemerintahan, serta dapat diterapkan pada UMKM juga. Para pelaku UMKM sering mengabaikan manajemen keuangan dalam mengeluarkan modal yang akan digunakan serta tidak adanya perencanaan yang baik dalam pengelolaan dana yang ada. Dengan adanya manajemen keuangan ini, para UMKM lebih bisa mengelola keuangan dengan lebih baik. Nah, selanjutnya adalah strategi marketing. Demikian pula dari segi pemasaran. Produknya yang masih menggunakan metode penjualan secara tradisional, masalah-masalah di dalam marketing mempunyai hubungan erat dengan produk atau apa yang dijual, terus konsumen dan profitabilitas. Konsumen hanya dapat dipengaruhi tetapi tidak dapat dikendalikan dan profitabilitasnya merupakan hasil akhir yaitu yang dihasilkan dari sebuah kegiatan di dalam bidang marketing. Selanjutnya poin D, kondisi dampingan yang diharapkan. Salah satu pembinaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan adalah melalui usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Program ini berkontribusi aktif untuk bisa mengembangkan suatu daerah atau wilayah sehingga dapat meningkatkan usahanya serta meminimalisir angka suatu pengangguran di suatu daerah. Jika kemandirian UMKM menjadi kuda hitam yang membuat usaha masih tetap bisa terus berjalan di tengah krisis, tapi tidak dipungkiri bahwa keterbatasan akses modal masih merupakan pekerjaan rumah bersama.
Pemerintah dan swasta melalui berbagai program bantuan sering menawarkan akses modal bagi UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, tidak semua UMKM bisa memperolehnya. Hal ini lagi-lagi disebabkan oleh konsep tradisional yang masih banyak dianut oleh para pelaku. Kalangan akademisi melalui berbagai program pengabdian masyarakat yang merupakan salah satu tridharma mutlak yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi membantu UMKM keluar dari perangkap tersebut. Karena dengan laporan keuangan yang informatif, pihak kreditur dari pemerintah dan swasta bisa mengetahui kredibilitas, posisi keuangan, dan juga potensi keberlangsungan usaha. Pemasaran juga menjadi kendala bagi UMKM di daerah pedesaan. Produk keunggulan UMKM meski mempunyai potensi untuk mendunia dikarenakan tidak ada UMKM di belahan dunia lain yang memproduksinya, seringkali tidak banyak yang mengetahui. Melalui program pemasaran, melalui media elektronik yang bisa diakses secara global dan dibantu pembuatannya oleh dosen perguruan tinggi, seluruh dunia pada akhirnya diharapkan bisa menjadi sasaran pasar produk UMKM tersebut. Pihak perguruan tinggi juga bisa membuat berbagai macam video pendek yang menginformasikan pengetahuan yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala pelaku UMKM. Oleh karena itu, pemerintah maupun pihak swasta juga bisa memberikan sarana dan prasarana dalam pembuatan media komunikasi secara interaktif. Lagi pula, media komunikatif secara interaktif diharapkan dapat menjadi salah satu contoh yang bisa digunakan sebagai acuan untuk membuat media pemasaran UMKM secara interaktif pula. Penurunan omset yang terjadi selama masa pandemi ini akan bisa teratasi dengan hal ini. Sudah banyak contoh UMKM yang bisa mengembangkan usahanya dari media sosial, website yang cukup informatif dan interaktif, maupun pemasaran melalui media elektronik lainnya. Selain itu, efektivitas biaya karena tidak harus menggaji tenaga pemasaran secara masif bisa dilakukan. Tiap pihak harus saling bahu-membahu membentuk sinergi yang bukan hanya memberdayakan UMKM, membantu pemerintah menggerakkan perekonomian, atau bahkan memotivasi akademisi untuk melakukan tridharma perguruan tinggi. Namun melakukan semuanya secara bersamaan bukan tidak mungkin. Hal ini akan menciptakan mekanisme baru yang tidak hanya membantu salah satu pihak saja, namun bisa menggerakkan semua sekaligus. Lagi pula, ini adalah pekerjaan rumah bersama. Perkenalkan, nama saya Miftahul Alifah dengan NPM 1903010045. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang bagian E, yaitu strategi yang diharapkan dalam kondisi pemberdayaan. Nah, strategi adalah cara untuk menganugerahkan tenaga, dana, daya, dan peralatan yang dimiliki guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, arti dari pemberdayaan masyarakat sendiri itu adalah suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis, yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas atau independen. Strategi yang dilakukan oleh kelompok kami adalah yang pertama, pemberdayaan. Tujuan dari pemberdayaan itu yang pertama memperkuat dan memperluas kelembagaan yang sedang dijalankan oleh masyarakat. Yang kedua adalah menumbuhkan dan menciptakan strategi baru agar berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dijalankannya. Yang ketiga, meningkatkan peran serta aparat maupun tokoh masyarakat dalam melaksanakan program pendampingan. Nah, proses dari pendampingan tersebut ada beberapa tahap. Yang pertama adalah konsultasi. Nah, konsultasi sendiri adalah upaya dalam pembantuan yang diberikan pendamping terhadap masyarakat dengan cara memberikan jawaban, solusi, dan pemecahan masalah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam kelompok kami melakukan pendampingan dengan memberikan solusi dan pemecahan masalah pada usaha Seblak Semoga Berkah, yaitu dari segi strategi marketing dan manajemen keuangan. Kedua adalah pembelajaran. Di dalam hal ini, strategi marketing kelompok kami di usaha Seblak Semoga Berkah membuat logo yang biasa ditempelkan pada kemasan agar dapat konsumen mengenali bahwa produk tersebut adalah produk dari Jeng Ari. Kemudian pada manajemen keuangan, kelompok kami akan mengajarkan pembukuan tentang manajemen keuangan menggunakan metode-metode yang mudah agar dapat dipahami oleh pemilik usaha tersebut. Yang ketiga adalah proses pemberdayaan dari masyarakat. Yang pertama, pertemuan dengan owner atau pemilik Seblak Semoga Berkah. Yang kedua, menjelaskan tujuan dari pemberdayaan kepada owner atau pemilik Seblak Semoga Berkah. Yang ketiga, membuat logo untuk mengenalkan produk tersebut kepada masyarakat luas, serta mengganti kemasan menjadi lebih modern agar konsumen terasa nyaman saat menikmati Seblak Semoga Berkah. Yang keempat, membuat pembukuan atau manajemen keuangan kepada usaha Seblak Semoga Berkah. Yang kelima, mengevaluasi semua kegiatan yang telah dijalankan. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat, yaitu yang pertama adalah perangkat desa. Nah, perangkat desa ini berfungsi untuk memberikan izin dalam pelaksanaan pendampingan lapangan. Yang kedua,
owner selaku pemilik Seblak Moga Berkah. Yang ketiga adalah pendampingan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.